Selamat siang semuanya, kembali lagi di program Sebulan Menjadi. Selamat datang di kelas kedua ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai pengantar hukum secara umum, sekarang kita akan fokus pada hukum di Indonesia dan perspektif internasional yang terkait ya teman-teman ya. Selamat datang buat yang kemarin belum sempat gabung dan bisa bergabung hari ini. Kenalin, nama aku Abdur. Aku akan jadi mentor teman-teman untuk 4 pertemuan total di bulan Februari dan Maret ini. Dan kita akan bahas satu persatu topik dari hukum yang sederhana, hukum Indonesia, dan nanti baru spesifik ke cabang-cabang hukumnya ya. Ini presentasinya dibawakan oleh tim Sebulan Menjadi dan Global Millennial Group yang ditulis oleh Sabrina Alia dan Lazuardi Torik. Kita mulai ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai hukum teman-teman, apalagi hukum di Indonesia, biasanya kita langsung kepikiran pengadilan, ya ruang pengadilan, sidang pengadilan. Ini ada salah satu cuplikan foto ya, screenshot foto dari salah satu film, mungkin ada yang teman-teman tahu di sini, dan ini merupakan salah satu ruang sidang yang ada di pengadilan di Amerika Serikat, ya atau USA. Nah, kalau teman-teman lihat, biasanya kalau yang nonton film atau series di Netflix ya, misalkan lagi ada adegan ruang sidang hukum, itu biasanya ada 12 orang ya, yang harus diyakinkan hatinya agar untuk menentukan suatu tersangka atau seorang tersangka itu apakah dia layak dipidana atau enggak. Ya, jadi teman-teman di sini bisa menilai ada komponen 12 orang ini yang harus diyakinkan. Cuman kalau di Indonesia nggak ada ya, tidak ada yang namanya juri atau dewan juri. Kita hanya memiliki hakim ya. Dan nanti akan aku jelaskan satu persatu apa aja sih perbedaannya gitu ya. Jadi teman-teman di sini tempat untuk bertanya segalanya tentang hukum, yang mana akan aku jawab sebaik mungkin sepengetahuan aku ya. Kalau teman-teman bicara hukum ya, bedain hukum sama peraturan, bedain hukum sama arahan kebijakan, rekomendasi, surat edaran, ya. Bedain mana yang hukum dan mana yang bukan hukum. Karena bisa jadi ada arahan dari orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih rendah jabatannya, tetapi bukan hukum. Ya, alias kita tidak wajib untuk mematuhi arahannya karena dia tidak mengikat secara hukum. Ya. Itu untuk membedakan teman-teman bahwa dimensi bicara peraturan gitu ya, bukan serta-merta itu akan menjadi hukum yang berlaku. Ya, jadi kalau ada peraturan bukan berarti dia hukum yang berlaku. Undang-Undang 45, apakah dia masih berlaku? Nah, Undang-Undang tahun 45, teman-teman pasti pada paham. Ya, kalau waktu SD, SMP dibacain terus setiap hari Senin ya, pembukaannya di upacara. UUD 45 itu tidak semuanya berlaku. Ya, kalau kita bicara Undang-Undang 45 di tahun 45, itu nggak berlaku. Yang berlaku adalah Undang-Undang tahun 45 yang sudah direvisi keempat kalinya. Terakhir di tahun 2002. Nah, itu hukum yang berlaku. Kalau Undang-Undang 45 original tahun 45 itu bukan hukum yang berlaku. Dulu merupakan hukum yang berlaku, tapi udah enggak. Karena ada direvisi. Bagian isinya ada yang direvisi sampai 4 kali, perubahan terakhir lah yang berlaku. Ya, sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja misalkan. Kalau teman-teman perhatikan kemarin MK, Mahkamah Konstitusi baru mengeluarkan putusan, di situ amar putusannya termasuk baru ya. Belum pernah, menurut aku ya, sepengetahuan aku, belum pernah amar putusan Mahkamah Konstitusi itu sedetail itu untuk menentukan kapan suatu undang-undang yang sebenarnya bertentangan itu dinyatakan berlaku, kapan nggak berlaku, kapan menjadi nggak berlaku, tanggalnya semua ada. Ya, kalau ditanya Undang-Undang Cipta Kerja berlaku apa enggak, ya berlaku. Ya, karena sampai sekarang belum dibatalin. Tapi apakah dia bertentangan ke Undang-Undang 45? Proses pembuatannya bertentangan. Sehingga nggak boleh ada peraturan pelaksana yang keluar atas delegasi dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah putusan MK yang tadi keluar. Ya, jadi bedain apa yang berlaku, apa yang bertentangan. Nah, bisa jadi sesuatu itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, tapi bukan berarti itu menjadi nggak berlaku. Ya, karena bisa aja pemimpin gitu ya, mungkin pemimpinnya kurang baik, misalkan pemimpin kurang baik di suatu negara, mengeluarkan undang-undang atau mengeluarkan peraturan pemerintah, atau kalau kepala daerah mengeluarkan peraturan daerah. Bisa jadi isinya itu bermasalah, tapi selama belum dibatalkan itu hukum. Ya, teman-teman boleh nggak setuju, boleh nggak suka, boleh nggak sependapat, tapi selama dia belum dibatalkan, dia berlaku. Konsep hukum seperti itu. Ya, jadi bedain mana berlaku, mana bertentangan.
Ya, ini banyak pertanyaan yang sebenarnya teman-teman bisa tanya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Matthew, bagus nih. Ya, Kak mau nanya, kalau by laws suatu perusahaan atau suatu tempat itu bisa berlaku atau banding nggak ya Kak? Bisa, tapi dengan catatan itu yang terbaru apa enggak? Nah, kalau kita bicara bylaws, itu kan berarti anggaran rumah tangga. Nah, jadi perusahaan itu ada dua, teman-teman. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Kalau anggaran dasar itu Articles of Incorporation, ya, atau mungkin bahasa di beberapa wilayah itu nyebutnya Articles of Association, AOA, ya, dan dia ini semacam awal mula dari perusahaan itu mau seperti apa, bentuknya apa, kerjanya apa, itu dibikin di perjanjian dulu, namanya anggaran dasar. Kalau teman-teman ikut organisasi di kampus, ya di BEM atau di sekolah tuh ada OSIS, pasti ada anggaran dasarnya. Ya kan, tiap tahun biasanya ada musyawarah besar tuh. Ya, ada musyawarah besar membahas anggaran dasar. Ada yang mau diubah nggak? Ada yang mau ditambah nggak? Ada yang udah nggak relevan dan mau diganti nggak? Itu anggaran dasar. Karena dia membentuk badan hukum gitu ya, atau badan lain non hukum yang bersifat organisasi. Ya, kalau ditanya bisa berlaku atau ini bisa selama dia itu yang terbaru dan tidak dibatalkan. Jadi namanya hukum positif, teman-teman. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah hukum positif itu hukum yang berlaku di kala itu, ya, dan bisa dipaksakan ke siapapun yang melanggar. Nah, beda sama hukum yang udah nggak lagi positif. Itu hukum dulu hukum, tapi sekarang udah nggak. Contoh undang-undang tahun 80, undang-undang tahun 70, tapi yang udah nggak berlaku karena udah diganti sama yang baru. Ya, jadi hukum itu teman-teman bisa menjadi nggak berlaku karena beberapa hal. Karena dia dibatalkan, ya, atau karena dia diganti, ya, atau karena ada undang-undang atau peraturan baru yang baru dan otomatis ini jadi nggak berlaku. Atau bisa juga sebenarnya dia berlaku, cuman karena ada hukum yang lebih spesifik, maka yang berlaku tuh yang spesifik. Yang ini tetap hukum, tetap berlaku, tapi dia nggak dipakai, ya, karena yang berlaku yang dipakai yang spesifik. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya adalah misalkan kitab undang-undang hukum perdata. Ada yang udah pernah dengar? Atau jangan itu deh, agak ribet. Kitab undang-undang hukum pidana deh, KUHP. Ya, kalau ada orang korupsi, ya itu nggak pakai KUHP. Meskipun KUHP ada pasal tentang korupsi, ada hukumannya berapa, kapan, gimana, ada. Tapi di tahun berikutnya keluarlah undang-undang korupsi, ya, pemberantasan korupsi. Karena dia sama-sama pidana, cuman yang ini lebih spesifik bahasnya korupsi dan lebih baru juga, maka yang berlaku adalah undang-undang yang korupsi. Sama seperti kitab undang-undang hukum dagang. Ada yang pernah dengar? Ya kalau ada yang pernah dengar, hebat, itu termasuk yang jarang dibahas lah, karena emang tidak semuanya lagi berlaku gitu ya. Kitab undang-undang hukum dagang itu dulu membahas tentang persoalan terbatas, tentang perusahaan. Dulu, tapi ingat KUHD, KUHP, KUHP itu depannya kitab, karena dulu disahkannya pakai undang-undang zaman Belanda, teman-teman. Namanya Stadblad. Kalau sekarang kan namanya undang-undang, zaman dulu namanya nama Belandanya adalah Stadblad. Yaitu untuk mengesahkan sesuatu itu pakai itu. Nah, KUHD ini Stadblad juga. Berlaku saat itu dan sampai sekarang masih berlaku. Sampai sekarang masih berlaku. Kenapa? Karena belum dicabut. Tapi ada beberapa komponen di dalamnya yang sudah nggak lagi berlaku. Karena dia udah diganti sama undang-undang yang baru. Contoh undang-undang perseroan terbatas, undang-undang tentang koperasi, ya, peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang firma, tentang persekutuan perdata, ya, itu ada banyak. Ya, teman-teman jangan bingung, tenang aja. Ini untuk ngasih gambaran ke teman-teman bahwa peraturan itu hukum bisa, tapi bisa jadi bukan hukum juga. Ya, jadi bedain hukum itu semacam payung, di bawahnya itu ada peraturan, ada arahan, ada instruksi, ya, banyak. Ya, ibu kota negara yang baru disahkannya pakai undang-undang, ya. Tapi apakah dengan demikian Jakarta sekarang statusnya jadi nggak ibu kota lagi? Kita harus lihat dulu sih undang-undangnya. Kapan sih tanggal berapa resminya ibu kota negara yang baru di Nusantara, di Kalimantan yang sekarang itu akan menjadi ibu kota yang baru Indonesia, ya. Dan kapan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, itu semua ada di undang-undang itu. Ya, jadi kalau ditanya, cuy, ini udah ada undang-undang baru nih, ibu kota udah resmi nih, kita nggak tinggal di ibu kota, Jakarta udah nggak ibu kota, baca dulu, ya, tahan dulu, baca dulu isinya gimana bunyinya. Jadi bukan berarti ada undang-undang keluar otomatis itu jadi berlaku, enggak. Ada masa grace period, ya, ada masa penyesuaian, masa adaptasi dan sebagainya.
Sama seperti Undang-Undang 45 zaman dulu, teman-teman. Saat direvisi dan akhirnya ada komponen tentang pasal mengenai Mahkamah Konstitusi, ya gedungnya Mahkamah Konstitusi belum jadi nih, belum dibikin, kontraktornya belum naruh batu batanya nih ya. Tapi bukan berarti Mahkamah Konstitusinya nggak ada. Udah ada. Cuman undang-undangnya bilang maksimal sekian tahun nih harus dijalankan fungsinya. Ya, itu intermezzo aja ya. Thank you Matthew pertanyaan. Yang lain teman-teman kalau ada pertanyaan seperti Matthew boleh langsung di chat aja atau unmute mic juga lebih bagus, nggak apa-apa. Dan teman-teman semua pertanyaan tuh diterima ya. Jadi kalau ada yang mau kepo, kepo aja. Ya karena aku dulu belajar hukum juga gitu. Apa bedanya hukum sama yang peraturan biasa? Kenapa nggak semuanya hukum gitu kan dan sebagainya. Oke, kita balik ke slide ya. Jadi hukum itu ada banyak cabangnya teman-teman. Ya, ada public, ada private. Ya, public itu biasanya hukum negara. Kalau teman-teman membunuh kucing gitu ya, misalnya kucingnya milik orang gitu ya, orangnya nggak suka, nah dia bisa gugat teman-teman, atau bahkan bisa nuntut pidana gitu. Bedain nuntut sama gugat. Ya biasanya kalau berita suka ketukar tuh. Kalau gugat itu kita nggak suka sama tindakan seseorang di ranah perdata. Jadi kalau ada teman minjem 10.000 gitu ya, minjem ceban, nggak dibayar sama dia, kita bisa gugat dia. Kenapa gugat? Ya karena kita yang nggak suka. Ya negara nggak peduli karena itu bukan uang dia. Jadi dia nggak bisa ngurus. Negara akan peduli kalau teman kamu ngebunuh kita misalkan. Nah itu urusan negara. Hukum negara dilanggar sama pembunuhnya. Negara bakal peduli. Atau dia ngambil duit tapi duitnya yang diambil duit negara, korupsi, negara baru peduli. Itu baru ranahnya hukum publik. Ya, karena yang dilanggar hukum negara. Nah, bedain sama private law. Kalau private law yang dilanggar adalah hukum dari orang perseorangan atau dari badan-badan hukum. Misalkan aku minjem ke bank 2 juta, ya. Pas sudah jatuh tempo nggak aku bayar, utang aku ke bank A misalkan. Itu bukan hukum negara, ya bukan hukum publik. Meskipun banknya punya negara plat merah, ya meskipun banknya BUMN, tapi itu urusan bank sama aku, ya. Lain urusan kalau misalkan ada direksi bank BUMN gitu ya, yang korupsi uang bank BUMN ya, nah itu mungkin bisa jadi urusan hukum negara atau publik. Ya jadi cara bedanya gimana? Kalau publik tuh urusannya negara, private tuh urusan kita orang warga negara, ya orang atau badan hukum, ya. Terus apa bedanya litigasi dan di luar pengadilan? Nah, kalau misalkan kita ribut sama orang, biasanya kan orang suka ngomong, misalkan kalau nabrak mobil di jalanan gitu ya, ini mau dibawa ke ranah hukum nih, atau Bapak mau ganti biaya ruginya nih, mobil saya ditabrak sama Bapak, gitu. Nah, misalkan Bapaknya nggak mau bayar, saya nggak mau, saya nggak merasa bersalah. Saya nggak merasa nabrak Anda yang menabrak mobil saya, sehingga mobil Anda jadi rusak sendiri. Nah, misalkan seperti itu. Ya udah, urusannya di pengadilan tuh. Karena nggak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Makanya teman-teman ada kata damai. Ya ada kata damai. Misalkan ada orang yang nggak sengaja nabrak orang gitu ya. Terus keluarga korban ini merasa nggak suka, pengen ngajuin, pengen nuntut dia di pengadilan nih. Ya, lapor polisi. Tapi ternyata yang menabrak bertanggung jawab. Bapak Ibu mohon jangan dilaporkan, saya siap bertanggung jawab. Berapapun uang ganti ruginya saya siap ganti. Misalkan dia minta 10 miliar, disanggupi oleh pelaku, ya udah damai. Itu namanya penyelesaian di luar pengadilan. Apakah boleh Kak Abdur? Boleh banget. Kenapa enggak? Hukum itu ya berlaku sesuai konteks. Ya, sesuai konteks. Jadi kalau korbannya tidak merasa harus melapor, ya nggak apa-apa. Selama dua pihaknya ini tidak ada yang dirugikan. Bukan dirugikan ya, sebenarnya kalau korban sudah dirugikan. Mungkin misalnya lebih tepat memaklumi kerugian yang ada. Nah, itu mungkin lebih tepat. Ya, makanya kalau misalkan aku di bus, dompet aku kecopetan gitu ya. Tapi isi dompetnya cuma goceng gitu kan, nggak ada KTP, nggak ada apa, diambil sama orang di kereta. Ya, menurut aku ya nggak usah lah ke pengadilan gitu kan. Aku maafin aja. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Meskipun malingnya ya udah dompetnya tetap di dia, ya nggak apa-apa, itu namanya penyelesaian di luar pengadilan. Tapi kalau di dua pihak ini saling nggak suka, itu bisa menyelesaikan di ranah hukum, namanya litigasi. Kita menyerahkan ke sidang di pengadilan. Pengadilan itu adalah tempat di mana hukum dicek, teman-teman, tempat di mana hukum itu dites, intinya gitu. Jadi ada hukum yang berlaku, ya pelaksanaannya di lapangan itu tugasnya pengadilan. Bagaimana
pengadilan menilai hukum itu tugasnya pengadilan, bukan kita warga negara. Warga negara tugasnya hanya untuk melaporkan, menggugat, laporin nih Pak Hakim ada yang bermasalah gini 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 gini. Nah, hasilnya gimana? Itu udah diatur di undang-undang sebenarnya, di peraturan. Cuman pelaksanaannya atau penafsirannya itu diserahkan ke hakim. Ya, makanya kenapa hakim disebut wakil Tuhan di pengadilan ya karena dia menentukan nasib orang. Ini orang bersalah apa enggak? Ini orang wajib bayar utang apa enggak? Gitu ya. Jadi ini serunya hukum tuh adalah teman-teman nih hidup di negara hukum, semuanya berlaku dan kita wajib menaati meskipun kita nggak pernah lihat undang-undangnya dibentuk gitu ya karena kan dilakukan di Senayan di sana kita nggak pernah lihat isinya tahu-tahu berlaku itu berlaku buat teman-teman semua tanpa terkecuali ya jadi teman-teman nggak bisa saat nanti digugat gitu ya terus bilang saya nggak tahu ada hukum ini kenapa saya dibilang salah kan saya nggak tahu ada hukum ini itu nggak bisa karena selama sudah diundangkan bahasanya kita gitu selama sudah diundangkan di lembaran negara itu semua orang dianggap tahu gitu ya meskipun nggak dari ujung sampai Aceh dari Aceh Sabang sampai Merauke itu semuanya baca gitu ya bukan berarti nggak berlaku sama Undang-Undang 45 siapa sih di sini yang baca dari awal sampai akhir ya mungkin ada yang nggak baca dari awal sampai akhir tapi tetap itu berlaku gitu ya jadi itu bedain teman-teman public private litigasi ini istilah-istilah hukum di Indonesia yang akan kita kenal oke ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Alejandro, Kak, apakah IKN hanya menjadi pusat pemerintahan baru, sedangkan Jakarta tetap ibu kota di bidang ekonomi? Jawabannya enggak, ibu kotanya resmi pindah. Ya, tadi aku kebetulan banget baru baca undang-undangnya sedikit sih, dan emang udah resmi, ibu kota pindah ke Penajam Pasar Utara atau Nusantara namanya. Ya, Jakarta, apakah dia tetap pemerintahan? Tetap pemerintahan. Pemerintahan daerah dia tetap dia provinsi, tapi bukan ibu kota. Ya, nanti ibu kota itu juga provinsi juga, tapi namanya Nusantara, statusnya ibu kota. Pusat pemerintahan, pusat pelayanan, dan sebagainya itu pindah ke Kalimantan sana. Jadi Jakarta tetap, apakah dia pusat ekonomi? Ya tetap pusat ekonomi, karena gedung semua di Jakarta nggak pindah kan. Dia nggak dipindahin ke sana kan. Dia tetap jadi kota layaknya New York di Amerika sama Washington DC di Amerika. Ya, dan banyak lagi contoh kasusnya. Kalau di Malaysia, berarti Kuala Lumpur sama Putrajaya, gitu ya. Dan di tempat-tempat lainnya banyak ya. Sama di Australia, kalau orang Australia pertama kali di kepala apa? Kalau kita harus sebut nama kota di Australia, jawabannya pasti Sydney, ya kan? Sydney yang paling gede, paling paling terkenal gitu ya. Tapi ibu kotanya bukan Sydney, ibu kotanya Perth. Sama nanti Indonesia juga gitu. Kalau kita ingat Indonesia, ada yang ingatnya Bali sih, cuman pasti beberapa ada yang ingatnya Jakarta. Tapi nanti tetap ibu kotanya adalah di Nusantara. Gitu ya, Alejandra. Ini aku lanjut untuk slide berikutnya. Jadi teman-teman tadi udah paham adanya public sama private. Ya, public dan private. Intinya adalah ada peran negara kalau di public. Kalau di private, negaranya nggak ikut campur. Tapi bukan berarti negaranya nggak ada. Ya, tetap saat kita ribut sama orang di perdata gitu ya, ada peran negara tetap ada. Yakni kita tetap harus patuh pada hukum negara gitu ya. Cuman kebetulan urusannya ini khususnya tuh nggak melibatkan negara sebagai pihak yang bersengketa, gitu ya. Bedain sama public law di mana negara yang bersengketa. Jadi kalau kita mencuri, itu kita melanggar hukum negara. Karena negara ini sudah menentukan bahwa mencuri itu nggak boleh. Kalau ada yang melanggar, ya berarti urusannya sama negara. Konsepnya kayak gitu ya. Ibarat itu negara tuh kayak kubah, gitu ya, di sebuah rumah. Ya kita berlindung di bawah kubah itu biar nggak kena hujan, gitu ya. Kalau ada yang ngancurin atapnya, ngancurin kubahnya, urusannya sama negara, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di dalam kubahnya nggak kenapa-napa, cuman ada orang di samping kita nggak suka karena dia ngambil space kita, gitu ya. Itu urusannya kita sama dia. Cuman bukan berarti negara nggak ikut campur. Tetap ini kan tempatnya, kubahnya milik negara. Jadi kalau kenapa-napa ya udah negara ikut campur. Cuman kebetulan negara nggak bersengketa di sini. Jadi bedanya itu ya. Cabangnya banyak, ada international law, administrative law, constitutional law. International law tuh hukum antar negara. Bukan negara sih ya, hukum antar subjek hukum internasional. Karena subjek hukum internasional itu tidak hanya negara, tapi ada juga organisasi internasional, ada Palang Merah Internasional, negara Vatikan sendiri itu merupakan subjek hukum internasional, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bicara subjek, berarti adalah orang-orang yang
wajib tunduk sama si hukum ini. Contoh kalau misalnya kita bicara hukum keluarga, ya berarti hukum keluarga tidak akan berlaku bagi orang yang beda keluarga. Ya, jadi kalau misalkan orang tua si A meninggal, ya si B nggak ada urusan. Temennya, misalkan si A punya teman namanya B, B nggak ada urusan. Urusannya orang tua meninggal itu hanya akan berdampak pada si A dan keluarga yang terdekatnya secara darah. Ya, jadi itu. Ya, kalau kita bicara private sama public dan kita bicara subjek hukum itu intinya adalah siapa aja sih yang berurusan di sini dan yang terlibat dan terdampak. Ya, itu public sama private, negara dan tidak ada negara di dalam sebagai pihak yang bersengketa ya. Nah, di kanan ada domestic law dan international law. Domestic law berarti hukum di negara satu negara aja. International law itu bisa berlaku di lebih dari satu negara. Yang lagi hangat pastinya sekarang ada konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Oh, itu banyak tuh bahasan international law-nya. Ya, siapa sih yang bertanggung jawab? Apakah Rusia bisa dihukum atau bahkan Ukraina bisa nggak ditolong atau gimana? Ya, terus kalau Rusia dihukum, yang dihukum tuh siapa? Nah, yang dihukum itu pemimpin negaranya atau angkatan perangnya aja atau semua warga negaranya kena apa gimana? Nah, itu bahasan hukum, teman-teman. Kita bicara siapa yang harus bersengketa nantinya, siapa yang harus berurusan sama urusan ini, gitu ya. Jadi ada bedanya antara international law sama domestic law. Ya. Nanti kita akan baca dan juga bahas ini banyak ya. Tapi intinya teman-teman kalau kita bicara hukum yang berlaku di lebih dari satu negara itu international law. International law ada yang sifatnya regional, ada yang enggak. Kalau yang sifatnya regional berarti berlaku di lebih dari satu negara, cuman di kawasan tertentu aja. Contoh ASEAN. ASEAN kalau mengeluarkan suatu peraturan, ya ditaatinya oleh negara anggota ASEAN aja yang jumlahnya 10. Kalau Uni Eropa bikin peraturan, ya berlaku hanya untuk anggota Uni Eropa saja. Ya, Inggris dan Jerman, Prancis, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tetap international law, cuman konsepnya regional, kawasan. Gitu ya. Oke, aku nggak akan bahas spesifik di sini, karena aku akan bahas ini ya untuk membedakan apa hukum Indonesia dan hukum internasional. Hukum Indonesia itu diatur berdasarkan Undang-Undang 45 ya, dan cabangnya ada banyak, ada perdata, pidana, tata negara, internasional. Dan ini akan aku bahas satu-satu ya. Ini karena teman-teman inti dari pertemuan kedua itu sebenarnya adalah slide yang di sebelah kiri. Ya. Kalau perdata, ingat aja ini urusannya hanya antara warga negara saja atau badan hukum. Ya. Pidana itu urusan kita warga negara sama negara, karena kita melanggar hukum publik, maka kita urusannya hukum pidana. Ya. Hukum tata negara itu kita bicara mengenai kerangka dari suatu negara dalam keadaan diam. Contoh, di Indonesia, lembaga negara itu siapa aja sih? Kalau di Indonesia, bedanya Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi apa sih? Gitu. Atau kalau presiden, bisa nggak sih presiden 3 periode? Nah, itu bahasannya hukum tata negara. Ya. Kalau hukum administrasi negara, itu kerangka hukum kerangka negara dalam keadaan berjalan. Jadi kalau misalkan, kalau gubernur ngeluarin peraturannya misalkan isinya itu bermasalah, gimana cara kita biar bisa mengadu gitu kan, mengajukan gugatan bahkan. Itu urusannya hukum administrasi negara. Ya. Di Indonesia lingkup peradilan itu ada 4 ya. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Peradilan agama ini untuk orang muslim ya. Dan biasanya kalau ya teman-teman yang mungkin lihat story di Instagram teman-teman ada yang mau nikah gitu ya, teman kita mau nikah, itu ada KUA. Nah, ada KUA biasanya hadir ya untuk mencatat buku nikahnya. Nah, makanya ada foto buku nikah gitu kan, pakai pas foto warna biru 3x4. Nah, itu urusannya peradilan agama tuh. Kalau nanti dia tiba-tiba kenapa-napa, ya misalkan cerai apa gimana gitu ya. Kalau kantor urusan agama itu di bawahnya pemerintah eksekutif, dalam hal ini Kementerian Agama. Tapi nanti untuk pengesahannya atau untuk pembatalannya itu di peradilan gitu ya. Kalau misalkan dia ada cerai atau ada sengketa mengenai hak asuh anak dan sebagainya, itu urusannya peradilan agama gitu ya. Kalau peradilan umum itu ada pidana, ada perdata,
Ada banyak sebenarnya, ada hak asasi manusia, ada hubungan industrial antara perusahaan sama buruh, ada peradilan perikanan, ada peradilan macam-macam. Ya, ada yang tinggal di Jakarta Pusat. Kalau ada yang tinggal di Jakarta Pusat bisa ke daerah yang di dekat ini, dekat, aduh aku lupa namanya, Senen, Kemayoran, sorry, Kemayoran, itu yang dekat rel kereta, lurus lagi arah Gunung Sahari itu ada peradilan, ada pengadilan Jakarta Pusat. Nah itu teman-teman bisa lihat tuh nama-namanya tuh, ada banyak tuh ya, ada HAM, ada macam-macam. Ya, tidak semua pengadilan mengemban fungsi yang banyak ini. Ya, pengadilan Jakarta Pusat tuh kebetulan pengadilan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. Ya, oke, terakhir ada lingkungan, itu bahas tentang pastinya sumber daya alam dan pengelolaannya dan pemanfaatannya. Ya, gimana sih cara orang itu mau buka usaha tanpa merusak lingkungan? Ya, boleh nggak sih aku buka usaha tambang, tapi pohonnya aku potong sendiri pakai truk gitu, boleh nggak? Atau boleh nggak aku berusaha kebun gitu ya, tanahnya aku garap dulu, tapi izinnya nanti bisa apa enggak? Nah itu urusannya hukum lingkungan. Ya, ada hukum teknologi, ini berkaitan dengan pastinya dengan teknologi, dan ini nggak jauh-jauh dari hal yang kita lihat setiap hari. Contoh, kalau kita mau bayar makanan mie ayam gerobak gitu ya, tapi pakai barcode, pakai QR code. Nah, itu urusannya hukum teknologi. Ya. Hukum ekonomi itu hukum perdata di bidang niaga, di bidang bisnis. Ya. Utang piutang, sewa menyewa, jual beli. Ya, itu urusannya hukum ekonomi. Terakhir ada transnational business, ini hukum bisnis atau ekonomi tapi lingkupnya antar negara. Ya, jadi kita bicara mengenai misalkan ekspor impor, ya boleh nggak sih kita ngasih sanksi? Nah ini kan kemarin kan lagi fokus bahas sanksi untuk Rusia gitu ya secara ekonomi. Ya itu urusannya transnational business, cuman biasanya di bidang perdata. Ya, kalau yang antar negara itu biasanya hukum transnasional atau internasional. Ya itu untuk cabangnya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Matthew. Kak, kan Rusia udah melanggar beberapa international law dan humanitarian law. Itu nanti siapa yang akan mempidanakan atau menggugat Rusia? Dan siapa yang akan dihukum? Apakah kepala negaranya atau tentaranya yang melanggar hukum tersebut? Nah, ini jawabannya banyak banget. Bisa banyak banget jawabannya. Tapi yang penting Matthew harus tahu bahwa harus paham kita mau menghukum apanya dari Rusia. Ya, tindakannya itu mau yang sebelah mana yang mau dihukum, kurang lebih seperti itu, dan oleh siapa. Karena pengadilan di tingkat internasional udah banyak banget ya teman-teman ya. Kita bicara pengadilan ICJ, International Court of Justice, atau bahasa Indonesia Mahkamah Internasional. Ya, ada International Criminal Court, ya ICC, itu pengadilan atau mahkamah pidana internasional. Ya, dan itu ada ketentuannya. Jadi kalau teman-teman nyolong laptop gitu ya di ITC gitu ya, itu nggak bisa dilaporin ke pengadilan pidana internasional karena bukan urusan dia, itu urusan di Indonesia gitu kan, di pengadilan negeri setempat gitu. Dia nggak bakal peduli teman-teman mau nyolong laptop, misalkan laptopnya laptop punya orang Ukraina gitu ya, kita colong laptopnya, itu bukan urusan pengadilan pidana internasional karena kewenangannya nggak sampai situ. Nah, jadi kita harus bicara kewenangan dulu. Ya sebelah mana dari Rusia yang mau kita hukum. Gitu. Terus nanti kita bukan bicara Rusia aja nih, kita bicara benar-benar mengenai kedaulatan dari suatu negara. Gitu ya. Jadi kita bisa juga pakai mahkamah internasional. Di luar itu masih banyak lagi, ada pengadilan laut internasional. Apakah ada pelanggaran hukum laut internasional di sini? Ya. Terus juga kalau misalkan dalam perang yang merusak lingkungan, nah itu mungkin pengadilan yang lain lagi. Ada banyak sebenarnya ya. Dan kalau hukum internasional itu kita bicara mengenai apakah ini menjadi perhatian internasional. Nah, ini pertanyaan dari Alejandro nih. Ya, apakah narkoba termasuk ke hukum internasional, Kak? Tergantung. Nah, tergantung. Ini aku stop share. Aku pengen nunjukin salah satu contoh aja cara kita memahami. Ada nih hukum internasional ya. Kita bahas hukum internasional dikit, nggak apa-apa ya. Nah, ini aku share screen untuk kita baca bahwa ada aturannya. Ya. Nah, ada kelihatan ya. Ini adalah Statuta Roma, ya. Jadi International Criminal Court atau bahasa apa nih Prancis ya, Cour Penale International, aku nggak tahu baca gimana. Itu disahkan oleh Statuta Roma, ya, namanya Statuta Roma, dan ini mengatur mengenai kewenangan dia apa aja. Nah nih, ya jurisdiction kita baca. The jurisdiction of the court, court ini maksudnya ICC ya, shall be limited. Nah,
akan dibatasi ya hanya pada most serious crimes of concern in the international community ya atau to the international community. Jadi mereka cuma bisa berwenang mengadili pada pidana-pidana, tindak pidana yang menjadi perhatian paling serius dari komunitas internasional secara keseluruhan. Jadi kalau kita nyolong ayam, ya nyolong ikan di pasar itu nggak bisa ke sini. Kenapa? Karena hanya ada 4 pidana yang masuk. Ya, the court has jurisdiction. Pengadilannya hanya memiliki kewenangan yurisdiksi terhadap status ini terkait 4 pidana saja. Ya. Pertama ada genosida, crimes of genocide, ada kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, ada kejahatan perang, war crimes, dan ada agresi militer ya, atau kejahatan agresi. Ya, jadi cuma 4 ini. Ya, jadi nyolong laptop, nyolong ikan, ya itu nggak masuk. Nah tadi pertanyaan Alejandro, kalau narkoba masuk nggak Kak? Nah coba kita lihat. Misalkan kita baca yang ini ya, Crimes Against Humanity, pasal 7 nih. Ya. Sesuai dengan tujuan dari statuta ini, kejahatan kemanusiaan itu berarti tindakan apapun ya yang saat dilakukan itu dilakukan sebagai bagian dari penyerangan sistematik dan luas, yes, widespread or systematic. Jadi pilih salah satu, ya, yang ditujukan ke populasi sipil. Nah, jadi teman-teman harus bisa cara baca pasal hukum tuh harus hati-hati teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan Leandro, apakah narkoba masuk? Kita lihat dulu, ya, dia itu penyerangan bukan? Nah, dia itu penyerangannya sistematis nggak atau widespread nggak? Terus ditujukannya ke masyarakat sipil apa enggak? Kalau misalkan salah satu dari ini aja nggak terpenuhi, ya berarti ini semua nggak masuk. Gitu ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih yang masuk ke sini gitu kan. Pembunuhan masuk ya. Tapi kalau aku bunuh, jangan aku ya. Kalau si B misalkan bunuh orang ya di Jakarta gitu ya. Apakah dia masuk ke sini? Nah, tergantung. Tergantung. Dia memenuhi sistematis yang widespread dan sistematik nggak? Attack yang widespread atau sistematis nggak? Gitu. Jadi bukan berarti karena wah ini pembunuhan berarti bisa dong Kak. Pembunuhannya kita tuntut di pengadilan pidana internasional, ya tergantung. Ya. Jadi ini ada banyak ya. Appetite. Ya. Jadi cara bacanya itu dan ini baru pasal 7 aja ya. Ini kita harus memenuhi ini semua nih. Kita baca semua nih. Ya. Misalkan tadi Kabdur berarti kalau misalkan penyerangan ke masyarakat sipil, kalau ada teroris di Indonesia bisa dong. Ya, kita baca dulu. Ketentuannya gimana? Nah, ini misalkan attack directed against any civil population. Nah, kita lihat dulu apa nih maksudnya. Berarti a course of conduct, ya, suatu tindakan yang melibatkan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat 1 tadi terhadap populasi sipil manapun sesuai atau yang terjadi di negara atau kebijakan organisasi yang membantu penyerangan tersebut. Nah, banyak tuh ya. Jadi kita harus hati-hati cara bacanya. Ya, ini contoh aja cara kita membaca di internasional. Ya, mungkin aku sekalian buka untuk undang-undang yang lain. Nah, misalkan undang-undang pidana aja ya. Misalkan undang-undang KUHP deh. Kita undang-undang pidana. Nah, ini ya, misalkan pasal 338. Nah, barang siapa dengan sengaja. Nah, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau membunuh, ya, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, barang siapa dengan sengaja. Oh, kalau nggak sengaja berarti nggak salah dong, Kak Abdur. Ya tetap salah. Cara bacanya hati-hati. Ya tetap salah kalau nggak sengaja. Tapi dihukumnya bukan pakai pasal 338. Nah, gitu cara bacanya teman-teman ya. Jadi jangan berarti, oh tadi Kak Abdur bilang harus cocokin nih unsurnya. Tadi ada teman aku ngebunuh orang lain, tapi dia bunuhnya nggak sengaja nih. Berarti nggak bisa dihukum dong pakai KUHP. Belum tentu. Ya, dia nggak bisa dihukum pakai pasal 338, nggak bisa. Tapi apakah ada pasal lain yang mengatur ini? Nggak ada. Gitu. Sama nih, misalkan pasal 340. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Oh, berarti kalau spontan gitu ya, nggak pakai rencana, ya, itu nggak pakai diwacanain dulu, itu nggak dihukum dong, ya
Bukan begitu, dia nggak dihukum pakai 340 aja. Ini jadi nggak berlaku. Tapi banyak pasal lain yang bisa diberlakukan ke kondisi kalau ngebunuhnya spontan atau nggak atau tidak direncanakan gitu. Jadi bacanya hati-hati ya. Satu kata itu mengubah makna ya. Aku mau makan nenek sama aku mau makan nenek. Nah, itu komanya tuh membuat nasib nenek tuh terselamatkan, teman-teman. Ya, jadi bedain antara cara bacanya, komanya, ya, titiknya dan sebagainya. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kita ada sisa beberapa menit lagi ya. Sorry tadi aku sekalian langsung aja untuk bahas spesifik gitu ya biar seru. Kalau misalkan nggak ada, oke aku tunggu dulu deh, siapa tahu ada. Karena kayaknya udah mau habis dan sesi pertanyaan juga mungkin nanti nggak bisa banyak kalau misalkan seperti itu. Oke, kalau nggak ada aku bahas. Ini seru banget teman-teman. Common law sama civil law. Ya, ingat kita ini negara yang dulu pernah dijajah. Kita dulu pernah dijajah sama beberapa negara, salah satunya Belanda. Nah, karena waktu itu kita dijajah, otomatis hukum Belanda yang diberlakukan di Indonesia mengikat kita. Bukan kita yang sekarang, maksudnya kita Indonesia yang zaman dulu gitu ya, tahun 1700 1800 itu wajib tunduk sama hukum Belanda karena kita ya udah kita dijajah gitu kan. Nah, hukum Belanda itu sistemnya civil law, alias kalau ada hukum kita tulis. Kalau ada hukum kita tulis secara tertulis, codified ya. Dan kalau ada hakim di tahun sekian pernah ngomong apa, itu nggak wajib diikuti sama tahun hakim di tahun sekarang. Gitu ya. Dan apa yang tertulis itu adalah sumber utama hukum. Itu Belanda. Ya, kita menyebutnya juga sistem Eropa kontinental. Kenapa Eropa kontinental? Karena kebanyakan yang memberlakukan civil law itu di benua Eropa bagian kontinental, alias di bagian yang benua besarnya, daratan luasnya. Kenapa kok pakai bahasa kontinental, Kak Abdur? Karena ada negara yang di luar daratan luas Eropa. Contohnya siapa? Inggris. Nah, Inggris itu kan terpisah kan? Ya ada English Channel, ada ini ada sungai yang memisahkan antara Inggris dengan Eropa daratan gitu ya. Itu dia pakainya common law. Makanya common law itu disebut sebagai Anglo-Saxon juga. Karena yang berlaku atau yang memberlakukan common law itu biasanya negara Inggris dan jajahannya. Siapa aja? Ada Amerika. Amerika itu jajahan Inggris zaman dulu ya. Ada Australia, ada Kanada, ya, ada India. Nah, itu uncodified. Mereka itu kalau ada hukum bentuknya nggak tertulis. Jadi mereka nggak ada tuh barang siapa melakukan apa hukumnya sekian, nggak ada. Ya, karena semuanya merujuk pada hakim. Judicial precedence adalah banding. Ya. Judicial precedence adalah binding. Artinya kalau hakim tahun 2010 mau memutuskan sesuatu, dia harus lihat hakim tahun 50 ngomong apa. Atau hakim tahun 70 ngomong apa. Karena itu mengikat. Kecuali udah nggak relevan. Kalau udah nggak relevan, nggak mengikat. Tapi kalau nggak ada perubahan yang signifikan, ya udah dia wajib ikutin putusan pengadilan zaman dulu. Gitu ya. Main source of law-nya ya pasti karena dia nggak tertulis, uncodified, ya berarti case law jadi lebih penting atau mungkin jadi lebih dipakai gitu ya daripada legislation. Jadi kalau ditanya common law ada undang-undang, nggak ada undang-undang. Tapi undang-undangnya nggak mengatur, mungkin nggak mengatur sebanyak putusan hakim. Mungkin yang diatur cuma administratif aja. Gitu ya. Jadi kalau international law ada common law, ada civil law system. Ya. Tapi ini dua utama aja. Di luar dua ini masih ada banyak teman-teman. Ada sistem hukum kanonik. Nah, ini biasanya di negara yang menyelenggarakan negaranya berdasarkan paham ajaran Nasrani atau Kristen. Nah, itu pakai kanonik. Ada Islamic law. Nah, Syariah law. Itu juga ada di hukum Islam. Ya. Ada sistem hukum adat. Nah, jadi negara dijalankan berdasarkan hukum adat. Itu ada juga. Ya, jadi ada banyak sistem hukum, tapi dua ini aja yang membahas mengenai, bukan membahas, sorry, yang paling banyak dipakai. Ya. Kapdur, maksudnya sistem hukum tuh apa sih bedanya sama yang tadi apa, Kapdur? Hukum tata negara, perdata, itu apa bedanya, Kapdur? Nah, bedanya gini, kalau hukum perdata pidana internasional, itu bidang hukum. Ya. Jadi ada hukum rumah nih, tiangnya ada banyak, tiang perdata, tiang pidana, tiang tata negara. Nah, cuman rumahnya nih mau pakai batu bata atau pakai kayu, itu sistemnya. Ya, jadi common law civil law juga punya, hukum internasional dia punya, hukum lingkungan dia punya, masing-masing punya.
Nah, tapi rumahnya ini pakai batu bata, apa pakai kayu, apa pakai pohon pisang gitu ya. Itu sistem. Karena sistem itu kan semua rangkaian. Gitu. Jadi cara bedainnya gitu. Bukan berarti kalau Indonesia civil law, Indonesia punya pidana, oh berarti common law nggak punya, nggak gitu. Amerika juga punya common law, pidana internasional semua ada. Malah lebih lengkap. Gitu ya. Jadi itu. Oke, ini jam, oke 10 menit. Nah, kalau hukum Indonesia itu teman-teman bisa buka undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Di pasal 7 itu ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, peraturan peraturan perundang-undangan, undang-undang itu semua beda ya. Dan itu semua hukum. Ya, jadi hukum itu bukan undang-undang, bukan. Undang-undang pasti hukum, tapi hukum itu bukan hanya undang-undang. Sorry, hukum itu tidak hanya termasuk undang-undang. Gitu. Kalau teman-teman kebiasaan, ya kebiasaan Indonesia itu apa sih? Misalkan orang Indonesia itu kebiasaan kalau ngasih sesuatu pakai tangan kanan. Nah itu hukum juga teman-teman. Jadi hukum itu sumbernya banyak, dari peraturan bisa, dari kebiasaan masyarakat bisa, dari sistem adat tradisional masyarakat bisa, dari putusan hakim bisa. Itu sumber hukum. Ya, ada banyak. Ya, jadi jangan mikir kalau hukum itu yang tertulis saja, enggak juga. Kebiasaan pun merupakan salah satu hukum. Di hukum internasional, salah satu sumber hukumnya adalah kebiasaan internasional. Ya, kebiasaan hukum internasional. Misalkan kebiasaan internasional itu adalah kalau di perahu, ya kita perahu pengen lintas negara, biasain untuk pakai bendera. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Ya, kebiasaan yang menjelma menjadi hukum. Ya. Jadi hukum itu tidak selalu harus tertulis. Nah, kalau peraturan perundang-undangan adalah hukum yang berlaku secara umum, ya tanpa melihat batasan dan berlaku secara terus-menerus. Undang-undang ibu kota negara dia akan terus berlaku sampai nanti dibatalin. Gitu. Ada undang-undang yang pakai tanggal, misalkan undang-undang ini berlaku dari tahun ini sampai tahun 2025. Nah, berarti dia keberlakuannya 5 tahun aja. Gitu, dari tahun 2020 sampai 2025. Ya, dia menjadi peraturan perundang-undangan hanya saat itu juga. Ya, jadi apakah Abdur yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Dia berlaku secara umum, terus-menerus, dan sifatnya abstrak. Ya, barang siapa membunuh di penjara 15 tahun, itu abstrak. Dia nggak nyebut siapapun. Beda soal sama akta kelahiran teman-teman. Akta kelahiran teman-teman ngomongnya bahwa pada tanggal sekian telah lahir anak dari pasangan A dan B bernama kalian. Gitu. Itu bukan peraturan perundang-undangan. Itu namanya keputusan. Ya, keputusan yang ditujukan kepada teman-teman doang karena sudah lahir ke dunia. Gitu. Ya, itu keputusan. Ya. Contoh keputusan lainnya adalah misalnya keputusan presiden tentang penetapan kemarin tuh, keputusan presiden tentang penetapan hari kedaulatan yang 1 Maret ya, 1 Maret ya. Itu keputusan. Artinya dia nggak nyuruh siapapun, dia ini hanya menetapkan sesuatu. Ya. Jadi ada undang-undang, ada TAP MPR, ada ada undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang garis miring Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota. Ya, jadi kalau ditanya hierarki seperti apa, seperti ini. Kabdur peraturan menteri gimana? Peraturan gubernur Bank Indonesia gimana? Peraturan kepala desa gimana? Nah, itu kan semuanya juga ada. Itu juga hukum. Ya, itu juga peraturan perundang-undangan. Cuman kalau di undang-undang ini disebutnya peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, di luar dari berapa nih? 5, 6, 7. 7 ini adalah hierarki dari peraturan perundang-undangan yang disebut secara jelas hierarki. Jadi kalau ditanya peraturan menteri, peraturan perundang-undangan, ya jawabannya iya. Ya, tapi kalau ditanya keputusan presiden peraturan perundang-undangan enggak? Bukan. Untuk sekarang. Untuk sekarang bukan. Kok gitu Kak Abdul? Karena dulu keputusan presiden adalah peraturan perundang-undangan. Karena keputusan presiden dulu itu tidak dibedakan dengan peraturan presiden. Kalau peraturan itu abstrak umum, keputusan itu individual, satu orang satu. Ya, atau sekelompok orang jelas siapa aja. Itu. Jadi kalau misalkan keputusan presiden tentang pengangkatan Satgas Covid, itu kan ada nama-namanya tuh, ya menteri ini, menteri ini. Itu keputusan bukan peraturan. Karena dia hanya untuk mengkristalkan suatu peristiwa menjadi sesuatu yang diakui secara hukum. Bahasa ribetnya gitu, ya. Jadi itu kita membedakan peraturan, bedanya dengan undang-undang, bedanya dengan peraturan perundang-undangan, itu beda semua. Ya, jadi mohon dibedakan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini?
Nah, ini contohnya aja, ada peraturan Menteri Perdagangan, peraturan Presiden, peraturan Gubernur. Tapi ingat, kalau peraturan Presiden itu dari ujung Aceh sampai ujung Papua, itu semuanya wajib tunduk sama peraturan Presiden. Kalau peraturan Gubernur daerah Jakarta, ya berarti cuma buat orang Jakarta, ya, cuma buat daerah Jakarta. Misalkan ini, peraturan Gubernur daerah Jakarta 3/2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID. Ya udah berarti cuma berlaku hanya untuk Jakarta. COVID di Bekasi ya ngikut peraturan gubernur di Jawa Barat. COVID di Tangerang ngikutin Banten. Ya, COVID di Palembang ngikutin peraturan gubernur Sumatera Selatan. Lain soal kalau peraturan presiden. Nah, ini berlaku untuk semua. Peraturan Menteri Perdagangan berlaku nggak dari ujung Aceh sampai Merauke, sampai ujung Papua, Merauke? Ya berlaku. Tapi hanya tergantung pada sektor yang diatur di sini. Jadi ini misalkan peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan perizinan berusaha dalam apa nih perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi kalau ada orang Aceh yang mau berdagang dan mereka wajib punya izin dan izinnya wajib diurus secara elektronik, ya berarti mereka tunduk sama dan wajib patuh sama peraturan Menteri Perdagangan. Kalau dia nggak jualan, misalkan dia PNS gitu ya, dia nggak jualan ya dia nggak wajib naatin ini. Suatu saat nanti, misalkan dia tahu-tahu keluar PNS, pengen bikin usaha, ya ini jadi berlaku buat dia. Gitu. Jadi bedanya gitu. Area, ya, teritorial, sama sektoral. Ya, bedain hukum teritorial sama hukum sektoral. Teritorial itu melihat dari wilayah saja. Misalkan peraturan gubernur tentang COVID ya berlaku untuk semua. Petani yang di Jakarta, CEO yang di Jakarta, mahasiswa di Jakarta, gubernur di Jakarta, semuanya tunduk sama ini. Ya, karena kita ngomongin teritorial. Tapi kalau kita ngomongin peraturan Menteri Perdagangan itu sektoral, perdagangan aja. Ya, kalau ada orang Aceh nggak jualan, ya dia nggak wajib tunduk ini. Gitu. Tapi kalau misalkan dia orang Aceh memutuskan untuk berdagang secara elektronik, butuh izin usaha, wajib ikutin peraturan ini. Gitu ya, teritorial, sektoral. Sebenarnya ada lagi ya, ada periodik, ya, ada berdasarkan waktu juga ada. Ya, misalkan peraturannya cuma berlaku 3 tahun, ya udah wajib dipatuhinya 3 tahun itu aja. Gitu. Peraturan tentang COVID, kalau COVID-nya udah nggak ada, ya buat apa peraturannya jadi nggak berlaku, gitu kan? Misalkan peraturan COVID bilang wajib pakai masker karena ada COVID. Kalau COVID-nya udah dinyatakan nggak ada sama WHO misalkan, ya peraturannya jadi nggak berlaku. Orang COVID-nya nggak ada, ya kita nggak wajib pakai masker dong. Kan bahasanya penanggulangan COVID, untuk menanggulangi COVID. Kalau COVID-nya udah nggak ada, ya peraturannya nggak berlaku. Gitu. Jadi sektoral, teritorial, dan timing, waktu, periode. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ini sisa. Oke, mungkin terakhir ini dari aku ya. Untuk di Fakultas Hukum tuh peminatannya yang tadi aku sebut ya teman-teman ya. Ada perdata, pidana ya. Tapi kalau silabusnya itu nanti ada mata kuliahnya. Nah, ini dibahasnya di sesi ketiga. Nah, aku cek ya. Kalau nggak salah hari Kamis ya. Ntar aku cek. Tapi aku lupa Kamisnya Kamis ini atau Kamis depan. Oke, bukan minggu ini ya. Sesi ketiga kita itu, oh enggak, hari Senin, sorry. Hari Senin depan jam sama, 1.30, tanggal 7 Maret. Jangan lupa ya, berarti seminggu dari, enggak seminggu ya, 5 hari dari sekarang ya. Jadi jangan lupa kita sesi ketiga bahas tentang peminatan di Fakultas Hukum. Ini aku nggak akan bahas hari ini karena itu buat minggu depan. Ini sneak peek aja. Ya. Oke, itu udah ada absen dari Nisa, teman-teman boleh diisi dulu. Ya. Dikit sih setahu aku. Kalau voting kita udah nggak ada voting lagi. Ini buat yang baru datang, kita udah selesai voting. Hasil votingnya udah ada di grup. Ya, jadi kelas berikutnya itu sudah di set tanggal-tanggalnya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman, makasih semuanya. Itu aja dari aku. Nanti screen recordnya di-share juga, Manisa ada linknya juga. Materinya aku share setelah ini langsung di WA grup. Dan nanti kalau ada pertanyaan, langsung aja mention aku di grup atau PC juga. Oke, itu aja. Sorry kalau tadi aku ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Thank you semuanya.